Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yaitu Analisis Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan pada suatu pendidikan dasar dan menengah. Di sini anggota dari kelompok 3 yang pertama ada saya sendiri, Vina Amalia Rahman, yang kedua ada Vivi Dwi Novitasari, dan yang ketiga ada Hanifah Miftahul Rizki. Di sini akan menjelaskan materi tentang standarisasi guru dalam kualifikasi guru akademik dan kompetensi guru dalam standarisasi pengelolaan pendidikan. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sehingga memperbolehkan ia untuk mengisi suatu peran. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan yang menjadi kunci untuk menghasilkan output dari suatu pelatihan dan pengembangan peran mereka. Kualifikasi guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikasi, yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada kebijakan standarisasi kualifikasi akademik. Kebijakan standarisasi kualifikasi akademik dan kompetensi guru perlu ditetapkan dan diarahkan untuk menangani persoalan kesenjangan yang terjadi pada guru-guru yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sehingga sasaran dari program pemerintah tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua guru. Standar informasi manajemen sekolah tampak dari sejumlah indikator. Yang pertama yaitu pengelolaan sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Yang kedua ada menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses. Yang ketiga ada menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah atau madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan. Yang keempat yaitu melaporkan data informasi sekolah atau madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Standar pendidikan nasional secara khusus dalam standar pengelolaan pendidikan ditentukan kualifikasi berdasarkan 6 komponen pengukuran. Baik, selanjutnya saya Vivi Dwi Novitasari akan menjelaskan tentang standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Dalam standar pengelolaan dikelola oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah, menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007, ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. 6 hal tersebut yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Standar pengelolaan sekolah yang wajib untuk dilakukan antara lain perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen. Usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menerapkan standarisasi pendidikan dengan melibatkan semua pihak. Kepala sekolah memiliki andil yang penting dalam hal ini untuk mengajak warga sekolah terlibat di dalamnya dan berkomitmen dengan apa yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 Pasal 1 menerangkan setiap sekolah wajib memiliki skema proses pendidikan, yaitu Action Plan Program, penerapan rencana kerja, supervise dan kajian ulang, tampuk sekolah, SIM atau Sistem Informasi Manajemen, dan pemberian spesial. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga yaitu implementasi standar pengelolaan pendidikan di lembaga pendidikan. Ya, kita sudah tahu ya di tantangan global ini menjadi harapan ataupun tuntutan bagi para pengelola pendidikan, di mana pada peraturan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 juga membuka peluang bagi sekolah untuk mandiri
maju dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan kinerja strategi sekolahannya, ya, dengan harapan dapat meningkatkan sumber daya yang di dalamnya, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, bahkan peningkatan mutu lulusan yang dihasilkan. Nah, implementasi standar pengelolaan pendidikan oleh sekolah wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional, sehingga ketika pengimplementasian itu berjalan, seluruh sekolah telah menerapkan secara baik. Dan di sini kepala sekolah juga menjadi pelopor ataupun nahkoda dalam faktor yang mendorong sekolah itu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah yang telah dilampaui. Nah, kemandirian dalam sekolah untuk menjalankan setiap tujuan-tujuannya itu sangat Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, itu dari kelompok kami. Apabila ada lebihnya, itu adalah milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.